Belum kebeli prosesor Ryzen 7000 waktu awal rilis dulu. Kalau sekarang kamu mau beli, pilihannya udah jadi tambah banyak, Bre. Ada yang seri X yang awal rilis, ada lagi yang seri non-X, ada lagi yang versi 3 dimensi. Hari ini kita akan bahas salah satu dari seri non-X aja dulu. Udah biasa pabrikan CPU mengeluarkan banyak tipe CPU, di mana ada beberapa yang namanya kayaknya sama nih, angkanya sama tapi embel-embel belakangnya yang berbeda. Nah, kira-kira apakah secara performance juga sama miripnya seperti namanya? Hari ini kita akan coba tes Ryzen 7 7700, udah terpasang di situ, dan ini adalah versi yang lebih baru dibandingkan kakaknya adalah Ryzen 7 7700X. Apa bedanya? Kalau kita lihat speknya, Ryzen 7 7700X punya base clock 4,5 GHz dan boost clock mencapai 5,4 GHz. Ini tinggi banget loh. Sedangkan versi 7700 yang polos, dia punya boost clock memang sih bisa nyampe 5,3 GHz secara speknya, tapi ternyata base clocknya jauh lebih rendah di angka 3,8 GHz. Kalau jumlah core-nya masih sama persis, 8 core 16 thread, cache-nya juga sama, yang bikin beda adalah TDP-nya yang jauh lebih rendah. Di mana 7700X TDP-nya 105 watt, terus yang polos cuma 65 watt. Jadi sepertinya Ryzen yang versi non-X ini dia memang dibuat sebagai kelas CPU yang secara potensi powernya dia cukup powerful, tapi secara konsumsi dayanya jauh lebih rendah, yang berarti harusnya temperaturnya juga jauh lebih rendah juga. Tapi apakah cuma itu aja persamaan dan perbedaannya? Ada lagi. Mereka berdua sama-sama mensupport RAM dual channel dengan speed yang sama dan udah sama-sama support PCI Express 5.0. Sama-sama punya APU, tapi untuk 7700 polos, GPU base clock-nya malah justru sedikit lebih tinggi dibandingin 7700X. Tapi karena memang nggak terlalu powerful, jadi sepertinya perbedaannya ini nggak akan ada pengaruhnya. Monitor gaming yang dapat skor 8,6 di RTX dan 86% di PC Gamer. Gigabyte M28U, monitor gaming pertama di dunia dengan teknologi KVM. Kamu bisa menghubungkan beberapa device USB ke monitor ini dan bisa switching antar device hanya dengan satu tombol KVM. Tapi bukan cuma itu. Monitor ini menggunakan Super Speed IPS panel dengan 1 millisecond response time, 4K 144Hz, 8-bit color dengan gamut 94% DCI-P3, HBR3, display HDR 400, FreeSync Premium Pro, dan banyak fitur canggih lainnya. Selengkapnya cek link di bawah. Selain itu, ternyata faktor TDP yang berbeda tadi akan membuat Ryzen 7 7700 ini jadi sangat layak untuk dilirik. Kenapa? Kalau kita tahu sekarang hampir semua CPU kelas menengah ke atas itu sudah tidak disertai cooler bawaan dari saat kita beli. Alasannya cukup simpel karena memang performance-nya udah terlalu tinggi, terus dia panasnya juga tinggi banget sampai akhirnya cooler yang seadanya itu nggak akan cukup untuk mendinginkan CPU-nya. Nah, si Ryzen 7 7700 ini dia punya TDP yang jauh lebih rendah dibandingin versi X. Otomatis secara temperatur juga akan jauh lebih adem. Dan inilah yang membuat AMD menyertakan cooler bawaan Wraith Prism pada paket penjualan Ryzen 7 7700. Ini coolernya termasuk mantep loh, bukan cooler abal-abal yang sering kita lihat tipis-tipis gitu. Enggak. Ini coolernya udah lumayan tebal, dia pakai heat pipe juga dan udah RGB, dan secara performance udah cukup mumpuni untuk mendinginkan prosesornya. Walaupun kalau kita mau upgrade cooler yang lebih bagus, itu juga akan lebih bagus lagi karena otomatis nanti boost clock-nya akan bisa semakin tinggi gitu ya. Tapi at least kalau kamu punya budget yang terbatas dan hanya cukup untuk beli CPU-nya dulu nih. Kalau kamu beli yang versi X, itu nggak bisa kamu lakukan karena kamu akan wajib beli cooler yang bagus. Tapi kalau kamu beli versi yang polos ini, untuk sementara kamu nggak perlu mikirin beli cooler baru, nggak masalah karena cooler yang ada udah cukup lah untuk digunakan sehari-hari. Sebelum kita lanjut ke pengetesan, ada beberapa hal yang sering disebutin orang tentang versi X dan non-X gitu ya. Katanya kalau versi X itu dia secara overclockability-nya lebih bagus. Bahwa yang versi polosan ini nggak akan bisa sekencang yang X karena nggak bisa di overclock. Tapi pada prakteknya seberapa banyak sih dari kita yang secara manual utak-atik BIOS untuk merubah clock? Kayaknya nggak terlalu banyak deh ya. Dan salah satunya kenapa kok kebutuhan kita untuk melakukan overclocking manual itu udah semakin nggak ada, karena boost clock sekarang itu udah bisa tercapai secara otomatis. Selama coolernya mampu, prosesor dan motherboardnya biasanya akan sanggup untuk mencapai boost clock yang disebutkan pada spek. Jadi pada prakteknya tanpa kita apa-apain tuh PC-nya, dia biasanya udah bisa langsung mencapai overclock yang dimau
tergantung coolernya tadi sanggup atau enggak. Karena kalau misalkan coolernya nggak sanggup, ya paling clocknya akan berhenti di angka tertentu dan akan throttling turun lagi untuk menjaga temperaturnya agar nggak terlalu panas. Sedangkan overclock manual memang masih bisa untuk kita gunakan biar bisa mencapai angka yang lebih tinggi dibandingkan boost clock, tapi itu sebenarnya udah bukan untuk ranah penggunaan sehari-hari. Karena untuk daily usage ya boost clock itu udah lebih dari cukup lah ya. Kecuali kamu adalah seorang overclocker yang memang penasaran untuk cari angka tertinggi, cari skor tertinggi, baru itu adalah kebutuhan yang berbeda lagi. Tapi sebenarnya seberapa jauh perbedaan antara Ryzen 7 7700 dengan yang versi X? Langsung kita lihat aja. Kita lihat perbandingan Ryzen 7 7700 dengan prosesor Ryzen yang lain nih. Dari Cinebench R20 untuk single thread-nya, terlihat prosesor ini berhasil mendapatkan skor 728. Ini single score, ingat ya. Dan dia clock-nya agak lebih rendah dibandingin yang versi 7700X. Dan ini ternyata kalau dibandingin sama Ryzen 5 7600X, memang dia sedikit lebih lambat. Dibandingin 7700X juga sedikit lebih lambat. Dan ini kira-kira kalau dibandingin sama 7900 ternyata juga sedikit lebih lambat. Jadi dalam single thread boleh dibilang keempat prosesor ini secara performance perbedaannya nggak terlalu banyak ya. Tapi begitu masuk ke multi thread, ini baru menarik nih. Karena Ryzen 7 7700 berhasil mencatat skor segini, sedangkan kalau dibandingin sama Ryzen 5 7600X ternyata selisihnya lumayan banyak. Dan kalau dibandingin sama 7700X, ternyata nggak terlalu jauh bedanya. Dan kira-kira kalau sama 7900 segini nih. Ya iyalah, jumlah core-nya beda banget. Kemudian untuk relative performance, ini kalau kita anggap 7700 100%, maka secara perbedaan prosentasenya untuk single thread cuma segini. Sedangkan untuk multi thread-nya, ternyata dia bisa lebih kencang sekitar 16% dibandingin 7600X, tapi hanya sekitar 6% lebih lambat dibandingin 7700X. Sekarang kita masuk ke Cinebench R23. Untuk single core-nya, skornya dari 7700 adalah 1904. Dan ini bisa kita tebak bahwa secara perbandingan dengan yang lainnya nggak terlalu jauh pada single core. Tapi kalau kita masuk ke multi core-nya, terlihat bahwa perbedaannya dengan 7600X lumayan besar. Tapi dengan 7700X nggak terlalu jauh. Kalau sama 7900 ya harusnya jauh. Dan untuk relative performance-nya, kalau 7700 ada di 100%, untuk single core-nya dia nggak selisih banyak dengan yang lainnya. Tapi untuk multi-core ternyata dia lumayan jauh selisihnya dengan 7600X, tapi nggak terlalu jauh dengan 7700X. Dan kurang lebih kalau sama 7900 ya lumayan jauh lah ya. Sekarang masuk ke V-Ray Next. Di sini Ryzen 7 7700 mencatat skor 21.368. Ini multi-thread ya, jadi selisihnya lumayan jauh dibandingkan 7600X. Dan nggak terlalu jauh di belakang 7700X, tapi kalau sama 7900 ya lumayan lah. Dan untuk relative performance-nya berarti dia sekitar 18% lebih kencang dibandingin 7600X, tapi hanya sekitar 4% lebih lambat dibandingin 7700X. Untuk CPU Z, single core skornya juga kurang lebih sama. Jadi antara keempat prosesor ini hampir nggak ada bedanya, tapi perbedaan terbesar ada pada multi-core, di mana dengan 7600X selisihnya lumayan banyak, tapi dia nggak jauh ketinggalan dibandingin 7700X. Kurang lebih seperti itu, dan untuk relative performance-nya untuk single core-nya, seperti tadi kita lihat, hanya ada di kisaran 2-3% doang. Tapi kalau untuk multi-core-nya, 7700 ini dia bisa lebih kencang sekitar 19% dibandingin 7600X. Tapi dia hanya 3% lebih lambat dibandingin 7700X. Sedangkan untuk power consumption, kita udah bisa tebak sebenarnya bahwa Ryzen 7 7700 ini nggak terlalu boros listrik. Tapi yang perlu kamu tahu adalah TDP itu nggak sama dengan real power consumption. Jadi TDP 65 Watt pada Ryzen 7 7700 itu aktualnya adalah sekitar 90 Watt. Ini narik listrik benerannya ya. Sedangkan ini ternyata sama dibandingin dengan 7600X, tapi kalau sama 7700 bedanya lumayan jauh. Nah, sedangkan Ryzen 9 7900 yang versi non-X, dia punya TDP yang sama seperti Ryzen 7 7700 dan ternyata konsumsi daya listriknya kurang lebih juga sama.
Yap, itu tadi Ryzen 7 7700 yang ternyata secara performance ya memang beda sih sama 7700X, tapi secara harganya juga beda. Jadi spesifikasinya berbeda, harga berbeda, dan otomatis memang kedua barang ini udah sesuai dengan level harganya masing-masing. Tapi satu yang perlu kamu ingat bahwa yang 7700 polos ini kamu udah dapat cooler bawaan. Tapi bukan berarti kamu hanya boleh pasrah. Kalau kamu memang hobi tweaking, hobi overclocking, sebenarnya 7700 ini bisa dengan sangat mudah ditweak lagi angkanya agar bisa semakin mendekati performance seri 7700X. Dan untuk melakukan itu sekarang udah nggak perlu lagi susah-susah pakai BIOS atau UEFI. AMD udah menyediakan software Ryzen Master dan kamu bisa utak-atik sendiri di sana, termasuk resiko juga kamu tanggung sendiri. Tapi ada satu hal yang menarik dari masalah tweaking dan software ini, karena nggak melulu di sana kita hanya melakukan overclock atau overvolt. Di sana bisa juga kita melakukan undervolt atau juga underclock untuk mendapatkan angka konsumsi daya listrik yang lebih rendah, terus temperatur yang lebih rendah, dan kita bisa atur-atur agar tidak terlalu banyak performance yang dikorbankan. Jadi di sini bukan hanya meningkatkan performance, tapi kita juga bisa membuat performance CPU-nya menjadi jauh lebih efektif. Jadi buat kamu yang lagi pengen ngerakit PC dengan budget yang terbatas, nggak bisa dikembangkan semaunya, sepertinya Ryzen 7 7700 atau mungkin yang versi polos lainnya, itu bisa jadi solusi yang lumayan solid. Karena secara performance dia kejar, ya bukan kejar-kejaran, tapi memang bisa berpotensi bisa menyamai yang seri X, tapi secara konsumsi daya listriknya dia lebih rendah, temperatur lebih rendah, dan yang paling penting udah dapat cooler bawaan sehingga kamu bisa hemat nih di awal untuk nggak perlu beli cooler lagi. Kita ketemu lagi di video yang lain.